Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bisik Kelam, tempat di mana kisah-kisah sunyi, cerita yang jarang dibicarakan, dan misteri yang tak selalu bisa dijelaskan, kita dengarkan bersama, pelan-pelan. Cerita yang akan kita bahas kali ini bukan tentang sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul, bukan pula tentang suara teriakan atau kejadian yang mengejutkan. Justru sebaliknya, ini adalah kisah yang terasa tenang, terlalu tenang, dan mungkin itulah yang membuatnya jauh lebih mengganggu. Bayangkan sebuah lingkungan tempat tinggal yang damai, tetangga saling mengenal, wajah-wajah terasa akrab, rutinitas berjalan seperti biasa, hari demi hari. Lalu di tengah semua itu, ada satu keluarga. Mereka dikenal, disapa, dianggap ada. Namun perlahan muncul pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Siapa sebenarnya mereka? Kisah ini berawal dari cerita beberapa warga yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan sebuah keluarga kecil. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Mereka tinggal di rumah sederhana, lampu menyala setiap malam. Kadang terdengar suara dari dalam rumah. Sang ibu kerap terlihat di halaman. Ayahnya jarang berbicara. Anak-anaknya hampir tak pernah bermain keluar. Semua tampak biasa, sangat biasa. Namun, semakin lama, semakin banyak hal yang terasa tidak utuh. Tak satupun warga bisa mengingat dengan jelas wajah mereka. Tak ada yang pernah benar-benar masuk ke dalam rumah itu. Dan anehnya, nama keluarga tersebut tak pernah tercatat dimanapun. Mereka ada, namun seolah tak pernah tercatat sebagai bagian dari dunia yang sama. Beberapa orang mulai bertanya-tanya. Sebagian memilih diam, karena ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti naluri yang mengatakan bahwa tidak semua hal perlu diselidiki lebih jauh. Kisah ini bukan kisah yang datang dari satu orang saja, melainkan potongan-potongan pengalaman, pengakuan pelan, cerita yang dibisikkan, bukan diteriakkan. Dan malam ini, di Bisik Kelam, aku akan menceritakan semuanya tentang sebuah keluarga, tentang keberadaan yang dirasakan, tapi tak pernah benar-benar terlihat, dan tentang satu pertanyaan sederhana yang perlahan berubah menjadi teror sunyi. Bagaimana jika selama ini kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak kasat mata? Inilah misteri keluarga tak kasat mata. Cerita ini bermula di sebuah lingkungan yang sebenarnya tidak pernah dianggap angker. Bukan hutan, bukan rumah kosong, bukan pula tempat terpencil yang jauh dari keramaian. Ini hanyalah sebuah kampung biasa. Jalan sempit, rumah-rumah berdiri berdekatan, dan kehidupan berjalan seperti yang selalu kita kenal. Pelan, teratur, dan terasa aman. Di kampung itu semua orang saling mengenal. Setidaknya mereka merasa mengenal. Termasuk satu keluarga yang tinggal di ujung jalan. Rumahnya tidak besar. Cat dindingnya sudah agak kusam, namun selalu tampak terawat. Keluarga itu dikenal pendiam, tidak banyak bicara, namun selalu menyapa. Jika ada warga yang lewat, sang ibu akan mengangguk pelan. Kadang tersenyum, kadang hanya menatap sebentar, lalu kembali dengan urusannya. Sang ayah jarang terlihat. Kalaupun ada, ia hanya duduk di teras. Diam, tidak menegur, tidak menatap lama. Anak-anaknya hampir tak pernah bermain keluar. Jarang terdengar suara tawa. Jarang pula terlihat berlarian seperti anak-anak lain. Namun tidak ada yang merasa itu aneh. Karena setiap lingkungan selalu punya keluarga yang berbeda. Dan keluarga ini hanya terlihat lebih tertutup saja. Yang membuat mereka dikenal justru satu hal sederhana. Rumah itu tidak pernah benar-benar gelap. Setiap malam lampunya selalu menyala. Tidak terang, tidak pula redup. Cukup untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan di dalamnya. Kadang terdengar suara televisi. Kadang suara seperti orang berbincang pelan. Tidak jelas kata-katanya. Hanya gumaman yang samar. Beberapa warga mengira mungkin mereka hanya tidak suka bergaul. Atau mungkin memang bukan tipe yang suka ramai. Dan selama bertahun-tahun,
Anggapan itu diterima begitu saja. Sampai suatu hari tanpa disadari, muncul satu pertanyaan kecil. Pertanyaan yang awalnya terdengar sepele, namun perlahan terasa mengganggu. Tidak ada satupun warga yang pernah masuk ke rumah itu. Bukan karena dilarang, bukan pula karena pintunya selalu terkunci. Tidak ada kejadian khusus yang membuat orang enggan masuk. Hanya saja, entah kenapa tidak pernah ada kesempatan. Setiap kali ada acara kampung, keluarga itu selalu absen. Jika diundang, tidak pernah datang. Jika disapa, hanya dibalas singkat. Dan yang paling aneh, tak satupun warga bisa mengingat kapan terakhir kali benar-benar berbincang lama dengan mereka. Seolah interaksi selalu terpotong, tidak pernah utuh. Beberapa orang mulai menyadari satu hal lagi. Hal yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Wajah mereka sulit diingat. Bukan karena tertutup, bukan pula karena selalu menghindar. Namun setiap kali seseorang mencoba mengingat, detail wajah sang ibu terasa kabur. Wajah sang ayah seperti hilang dari ingatan. Anak-anaknya bahkan nyaris tak pernah benar-benar terbayang. Seperti melihat bayangan yang lewat cepat. Ada, tapi tak pernah menetap di pikiran. Suatu sore, seorang warga yang rumahnya tepat berhadapan dengan keluarga itu duduk di teras. Ia melihat sang ibu sedang menyapu halaman. Gerakannya pelan, teratur, tidak tergesa. Ia menyapa. Sang ibu mengangguk, tersenyum tipis. Namun saat seorang warga itu menunduk sebentar, lalu kembali menatap ke arah halaman, orang itu sudah tidak ada. Tidak berjalan masuk, tidak melewati pintu, tidak pula terlihat berbelok ke samping rumah. Hilang begitu saja. Awalnya ia mengira mungkin hanya luput dari pandangan. Namun perasaan aneh itu tertinggal. Seperti ada satu bagian dari kejadian itu yang tidak seharusnya terjadi. Malamnya, rumah itu kembali menyala. Lampu tetap hidup, televisi tetap bersuara, seolah tidak pernah ada yang aneh. Dan disitulah letak masalahnya. Karena semakin lama, semakin banyak warga yang merasakan hal serupa. Bukan ketakutan, bukan teror, melainkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti hidup berdampingan dengan sesuatu yang terlihat normal, namun sebenarnya tidak sepenuhnya berada di tempat yang sama dengan kita. Dan tanpa disadari, pertanyaan itu mulai muncul di benak sebagian warga. Jika mereka benar-benar ada, mengapa mereka terasa begitu jauh? Dan jika mereka tidak sepenuhnya ada, lalu selama ini siapa yang sebenarnya tinggal di rumah itu? Keanehan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar disadari jika suatu hari seseorang tidak mengajukan satu pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang awalnya terdengar biasa, namun justru menjadi pintu masuk bagi semua keganjilan berikutnya. Waktu itu pengurus lingkungan sedang melakukan pendataan ulang warga. Bukan karena ada masalah, hanya rutinitas tahunan. Mencocokkan nama, alamat, jumlah penghuni rumah. Saat tiba di ujung jalan, seseorang menyebut nama keluarga yang tinggal di sana. Nama yang selama ini dianggap ada. Nama yang sering disebut dalam obrolan ringan. Nama yang terasa familiar di telinga warga. Namun ketika dicari di daftar, nama itu tidak ditemukan. Awalnya mereka mengira hanya kesalahan pencatatan. Mungkin terlewat, mungkin tercatat di arsip lama. Maka berkas-berkas lama pun dibuka. Catatan bertahun-tahun lalu diperiksa satu persatu. Nama demi nama dibaca dengan teliti. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun dokumen yang mencatat keberadaan keluarga tersebut. Tidak sebagai warga tetap, tidak sebagai warga pendatang, bahkan tidak sebagai penyewa. Seolah rumah itu tidak pernah dihuni secara resmi. Ketua lingkungan sempat merasa tidak nyaman, bukan karena takut, melainkan karena bingung. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang sudah bertahun-tahun terlihat, disapa, dan diakui keberadaannya, tidak meninggalkan satu jejak pun di catatan administratif. Ia mencoba bertanya secara langsung, mendatangi rumah itu pada siang hari. Pintu tertutup, namun tidak terkunci. Ia mengetuk, sekali, dua kali. Tidak ada jawaban. Padahal dari luar terlihat jelas, lampu di dalam rumah menyala,
Ia berdiri cukup lama, menunggu, mendengarkan. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara orang bergerak, tidak ada tanda kehidupan. Akhirnya ia memutuskan pergi. Malam harinya seperti biasa, lampu rumah itu tetap menyala. Televisi kembali terdengar samar, sama seperti malam-malam sebelumnya. Seolah tidak pernah ada yang berubah. Namun bagi sebagian warga, sesuatu sudah terlanjur bergeser di dalam pikiran mereka. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil, detail yang dulu diabaikan. Seperti kenyataan bahwa tidak pernah ada paket yang dikirim ke rumah itu. Tidak pernah ada tukang yang datang. Tidak pernah ada tamu yang berkunjung. Dan yang paling mengganggu, tidak ada satupun warga yang bisa menyebutkan nama lengkap mereka dengan yakin. Semua hanya memanggil dengan sebutan, Bu itu, Pak yang di ujung, atau keluarga yang di rumah lampunya selalu nyala. Nama mereka ada dalam percakapan, namun tidak pernah benar-benar disebutkan. Beberapa warga mulai merasa gelisah, bukan karena melihat sesuatu yang menyeramkan, melainkan karena menyadari satu hal yang jauh lebih mengganggu. Selama ini, mereka menerima keberadaan sesuatu tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Dan ketika fakta itu muncul ke permukaan, muncul pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari. Jika mereka memang hidup seperti kita, mengapa dunia tidak pernah mencatat mereka? Dan jika dunia tidak pernah mengakui keberadaan mereka, lalu apa sebenarnya yang selama ini menyala di balik jendela rumah itu setiap malam? Sejak hari itu, rumah di ujung jalan itu tidak lagi terasa sama. Bukan karena berubah bentuk, bukan karena tampak angker, melainkan karena sekarang, setiap cahaya yang menyala di dalamnya terasa seperti tanda kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada, namun tetap bertahan, diam, tenang, dan menunggu. Setelah keanehan tentang nama yang tak pernah tercatat itu muncul, warga mulai menyadari satu hal penting. Selama ini, mereka tidak benar-benar berinteraksi dengan keluarga tersebut. Mereka hanya berpapasan. Sapaan selalu singkat. Tatapan tak pernah lama. Percakapan selalu berakhir sebelum benar-benar dimulai. Jika disapa, sang ibu hanya mengangguk. Kadang tersenyum tipis, namun tak pernah membalas dengan kata. Jika ada yang mencoba berbasa-basi, jawaban yang diterima selalu pendek. 1 atau 2 kata, lalu hening. Tidak pernah ada percakapan panjang, tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada tawa yang tertinggal. Dan anehnya, tidak ada satupun warga yang merasa ditolak. Seolah-olah interaksi itu memang hanya sejauh itu saja. Beberapa orang mulai memperhatikan hal lain, sesuatu yang sebelumnya dianggap kebetulan. Setiap kali seseorang menyapa dari jarak dekat, tidak terdengar suara langkah mendekat. Tidak ada bunyi sandal, tidak ada gesekan kaki di tanah. Tiba-tiba saja, sang ibu sudah berdiri di depan pagar, seolah ia memang sudah berada di sana sejak awal. Hal yang sama terjadi pada sang ayah. Ia bisa terlihat di teras dalam 1 detik, lalu menghilang di detik berikutnya, tanpa pernah terlihat berjalan masuk ke dalam rumah. Yang paling mengganggu adalah anak-anak mereka. Jika dipanggil, mereka akan menoleh, namun tidak pernah menjawab. Tidak pernah ada suara, tidak pernah ada respon verbal. Hanya tatapan kosong yang sulit diartikan. Suatu sore, seorang warga yang sedang duduk di pos ronda melihat salah satu anak itu berdiri di balik pagar. Diam, tidak bergerak. Warga itu menatap cukup lama, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Anak itu tidak berkedip, tidak mengubah ekspresi, tidak berpindah posisi. Seolah hanya berdiri. Ketika warga itu menoleh sebentar ke arah jalan, lalu kembali menatap ke pagar, anak itu sudah tidak ada. Tidak berjalan, tidak berlari, tidak terdengar langkah apapun. Hilang begitu saja. Sejak kejadian itu, beberapa warga mulai merasa tidak nyaman jika harus melewati rumah tersebut sendirian. Bukan karena takut, melainkan karena ada perasaan seolah sedang diperhatikan. Bukan dari jendela, bukan dari pintu, melainkan dari arah yang tidak bisa ditentukan. Dan perasaan itu selalu muncul pada waktu yang sama.
menjelang maghrib. Saat cahaya matahari mulai turun, saat bayangan memanjang, saat suara lingkungan perlahan menghilang. Pada jam itu, rumah tersebut selalu terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lampu belum menyala, tidak ada suara televisi, tidak ada tanda kehidupan. Namun justru di saat itulah, banyak warga merasa kehadiran mereka paling kuat. Seperti ada sesuatu yang menunggu, diam, mengamati. Dan perlahan, kesadaran itu mulai tumbuh di benak beberapa orang. Bahwa selama ini, yang mereka lakukan bukanlah berinteraksi dengan keluarga biasa, melainkan dengan sesuatu yang hanya meniru cara manusia bersikap. Cukup untuk terlihat normal, namun tidak cukup untuk benar-benar terasa hidup. Dan sejak saat itu, warga mulai menghindari kontak, mengurangi sapaan, mempercepat langkah saat melewati rumah tersebut. Bukan karena membenci, melainkan karena naluri sederhana yang berkata, ada hal-hal yang lebih baik tidak diajak berbicara terlalu jauh. Malam itu, hujan turun tanpa tanda-tanda akan segera berhenti. Bukan hujan deras yang menggelegar, melainkan hujan yang turun pelan, rapat, dan terasa dingin sejak awal. Sebagian warga sudah masuk ke rumah masing-masing. Lampu-lampu menyala, pintu ditutup, lingkungan kembali sunyi seperti biasa. Kecuali satu rumah di ujung jalan. Rumah itu gelap. Lampunya tidak menyala seperti malam-malam sebelumnya. Seorang warga yang kebetulan masih terjaga menyadari hal itu. Bukan karena ia sengaja memperhatikan, melainkan karena gelapnya terasa berbeda. Seperti ada lubang hitam kecil di ujung jalan. Diam, tanpa cahaya. Beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya berdiri dari kursinya. Pintu rumah itu terbuka. Tidak lebar, hanya sedikit. Namun cukup untuk memperlihatkan bagian dalam rumah. Dan yang terlihat, kosong. Tidak ada perabot, tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada televisi yang biasanya menyala. Dinding-dindingnya polos, lantai terlihat bersih, terlalu bersih. Ia menatap cukup lama, meyakinkan dirinya bahwa ini bukan ilusi karena hujan atau cahaya. Namun semakin lama ia melihat, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu muncul. Seperti melihat tempat yang seharusnya tidak terbuka untuk siapapun. Ia tidak berani mendekat, tidak memanggil, tidak mengetuk. Hanya menutup tirai dan berusaha meyakinkan diri bahwa besok semuanya akan kembali normal. Dan benar saja, pagi harinya rumah itu kembali seperti biasa. Pintu tertutup, lampu menyala dari dalam. Suara televisi terdengar samar, seolah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Namun satu hal berubah. Warga mulai saling bercerita. Pelan, hati-hati, seperti takut jika kata-kata itu terdengar terlalu keras. Beberapa orang mengaku pernah melihat hal serupa. Pintu terbuka, rumah kosong. Namun hanya terjadi di malam tertentu, saat hujan atau saat lingkungan benar-benar sunyi. Dan selalu, keesokan harinya, rumah itu kembali hidup. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang mencoba menyapa. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menunggu jawaban. Warga mempercepat langkah saat melewati rumah tersebut, menunduk, menghindari tatapan ke arah jendela, karena ada kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa apapun yang berada di rumah itu bukanlah keluarga seperti yang mereka bayangkan. Mungkin sesuatu yang pernah tinggal, mungkin sesuatu yang hanya singgah, atau mungkin sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan malam itu menjadi batas, garis tak terlihat antara menganggap ada dan memilih untuk tidak lagi bertanya. Karena setelah pintu itu terbuka dan menunjukkan kekosongannya, tidak ada lagi yang ingin tahu apa yang sebenarnya menyalakan lampu di sana setiap malam. Tidak semua kebenaran perlu dihadapi. Sebagian cukup disadari, lalu ditinggalkan. Setelah malam itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama. Bukan lingkungannya yang berubah. Bukan pula rumah di ujung jalan itu. Semua tetap terlihat seperti sebelumnya. Namun, cara warga memandangnya bergeser perlahan. Rumah itu kini jarang disorot, jarang disebut.
Seakan semua sepakat untuk berpura-pura bahwa tempat itu hanyalah bagian kosong dari peta kampung. Tidak ada lagi sapaan, tidak ada lagi anggukan, tidak ada lagi usaha untuk mencari jawaban. Lampu rumah itu masih menyala pada malam-malam tertentu. Kadang terang, kadang redup, kadang tidak menyala sama sekali. Dan justru ketidakpastian itulah yang paling mengganggu. Beberapa warga mengaku masih mendengar suara dari dalam. Bukan suara langkah, bukan suara percakapan yang jelas. Hanya bunyi samar, seperti sesuatu yang bergerak perlahan, atau seperti benda yang disentuh dengan hati-hati. Namun ketika diperhatikan lebih lama, suara itu menghilang, seolah menyadari dirinya sedang didengar. Tidak ada lagi yang berani memastikan, karena setelah mengetahui bahwa rumah itu bisa kosong, namun kembali hidup keesokan harinya, tidak ada lagi yang ingin melihat lebih dekat. Beberapa orang percaya, keluarga itu bukanlah satu kesatuan. Bukan ayah, ibu, dan anak-anak seperti yang selama ini dibayangkan, melainkan sesuatu yang meniru, menyesuaikan diri, mengambil bentuk yang paling aman untuk diterima manusia. Cukup terlihat biasa, cukup terasa ada, namun tidak pernah cukup nyata untuk benar-benar disentuh. Ada pula yang percaya, rumah itu hanyalah tempat singgah, tempat di mana sesuatu lewat, berhenti sejenak, lalu melanjutkan perjalanannya. Namun entah kemana, yang pasti tidak ada yang pernah melihat mereka pergi. Tidak ada hari di mana rumah itu benar-benar ditinggalkan. Tidak ada momen perpisahan. Tidak ada tanda bahwa keberadaan itu telah berakhir. Hanya jarak yang makin terasa dan keheningan yang makin dalam. Kini, jika seseorang melewati ujung jalan itu pada malam hari, mereka akan mempercepat langkah, menundukkan kepala, menghindari menatap ke arah jendela. Bukan karena takut melihat sesuatu, melainkan karena takut jika sesuatu itu menatap balik. Kisah ini tidak memiliki penutup yang jelas. Tidak ada pengusiran, tidak ada doa bersama, tidak ada kejadian besar yang mengakhiri segalanya. Karena dalam banyak kasus, yang paling mengganggu bukanlah teror yang meledak-ledak, melainkan keberadaan yang tenang, diam, dan terus ada tanpa pernah benar-benar pergi. Dan mungkin di beberapa tempat, di beberapa lingkungan yang terasa terlalu normal, ada sesuatu yang memilih untuk hidup berdampingan. Tak kasat mata, tak tercatat, namun selalu ada. Menunggu, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat seperti kita benar-benar hidup di dunia yang sama. Sahabat Bisi Kelam, kisah tentang misteri keluarga tak kasat mata ini, percaya boleh, tidak percaya pun tidak apa-apa. Semua kembali pada keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa di dunia ini, tidak semua yang ada bisa kita lihat dengan mata, dan tidak semua yang hidup berdampingan dengan kita berasal dari dunia yang sama. Kisah ini sendiri konon terjadi di sebuah bangunan yang dulunya dikenal sebagai kantor, berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma, nomor 142, Jombor Kidul, Sindu Adi, Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lokasinya masih ada sampai sekarang. Bangunannya masih berdiri. Namun, apakah tempat itu masih benar-benar digunakan sebagai kantor atau hanya tersisa sebagai bangunan kosong dengan cerita yang tak pernah selesai? Jika kamu tahu atau pernah melewati tempat tersebut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan pada akhir video ini, kamu akan melihat gambaran rumah asli yang konon menjadi tempat keluarga tak kasat mata itu tinggal. Bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua rumah kosong benar-benar kosong. Jika kamu menikmati kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel Bisi Kelam agar kamu tidak tertinggal cerita selanjutnya. Karena di Bisi Kelam, kita tidak berteriak untuk menakuti. Kita hanya berbisik,
dan membiarkan Sunyi yang melanjutkan ceritanya.